Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nafisa Aliana Diva dengan NIM G002534 dari kelompok B4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi dinding abdomen, GIT superior dan inferior. Pertama dimulai dari dinding abdomen, dia itu ada bagian yang anterolateral dan juga ada bagian yang posterior. Nah, untuk dinding abdomen yang anterolateral, dia itu punya beberapa lapisan. Ada lapisan pertama ada skin, kemudian ada fascia superficialis yang dibagi menjadi fascia Camper dan fascia scarpa, kemudian ada fascia profunda, kemudian ada musculi et aponeurosis, kemudian ada fascia transversalis, ada fascia extraperitoneal dan juga ada peritoneum parietal. Nah, untuk lapisan pertama itu ada skin atau kulit, di mana skin ini bakal melekat pada struktur di bawahnya secara longgar kecuali pada umbilikus. Nah, kemudian ada fascia superficialis, yaitu ada fascia Camper dan fascia scarpa. Nah, tapi dia yang kalau di superior dari umbilikus, dia itu bakal bersatu. Kalau ke arah superior, dia itu bakal jadi fascia superficialis pectoralis, kalau yang ke arah dorsal tuh jadi fascia superficialis dorsi. Nah, kalau misalnya yang di bawah dari umbilikus baru si kedua fascia tadi ini dia bakal kelihatan dengan jelas. Di mana fascia Campen dia itu bakal ukurannya bervariasi dan dia itu sebagai situs penyimpanan lemak, jadi dia banyak jaringan lemaknya. Kemudian kalau yang fascia scarpa dia itu adalah lapisan tipis lapisan membranosa tipis di mana dia itu sedikit atau tidak ada jaringan lemaknya. Nah, kemudian si fascia scarpa dia itu bakal berlanjut. Nah, kalau misalnya di pria itu bakal berlanjut membungkus skrotum ini menjadi fascia dartos. Kemudian ke belakang ini ke posterior dia bakal jadi fascia coles bersama dengan lapisan perineum. Kemudian kalau misalnya ke regia femoralis dia itu bakal bersama dengan fascia lata. Nah, selanjutnya ada fascia profunda. Ini fascia profunda, di mana fascia profunda itu adalah jaringan ikat yang menutupi dari muskulus-muskulus di dinding abdomen. Selanjutnya ada musculi et aponeurosis, dia itu ada yang flat muscle, ada yang vertical muscle. Kalau yang flat muscle itu ada musculus obliquus externus, musculus obliquus internus, musculus transversalis abdominis, kemudian ada musculus kemudian yang vertical muscle ada musculus rectus abdominis dan ada musculus pyramidalis abdominis yang lebih lengkapnya bakal dijelaskan nanti. Kemudian selanjutnya ada fascia transversalis, di mana dia itu lanjutan dari fascia profunda yang dia itu memagari cavitas abdominalis dan cavitas pelvis, di mana dia paling terlihat jelas tuh di bagian dalam dari musculus transversalis abdominis. Nah, kemudian ada fascia extraperitoneal, di mana fascia extraperitoneal ini adalah fascia yang dia itu berisi jaringan lemak yang menjadi batasan antara fascia transversalis dan peritoneum. Nah, dia itu ada yang di bagian anterior tuh disebut preperitoneal, kalau yang di bagian posterior disebut retroperitoneal. Di situ juga ada viscera intraperitoneal dan viscera retroperitoneal. Nah, kemudian ada peritoneum parietal. Nah, peritoneum sendiri itu dibagi menjadi peritoneum parietal dan juga peritoneum visceral. Kalau yang peritoneum parietal dia itu bagian dari dinding abdomen. Kalau yang peritoneum visceral itu ya yang membungkus dari organ-organ dalam di abdomen. Nah, di antara peritoneum sama peritoneum parietal sama visceral itu ada rongga yang disebut peritoneum cavum peritoneum, di mana cavum peritoneum itu punya dua ruangan, ada cavum peritoneum mayor dan juga cavum peritoneum minor, di mana dua cavum peritoneum ini hubungkan dengan foramen epiploica winslowi. Nah, selanjutnya dinding abdomen yang posterior tuh adalah beberapa lapisan juga, ada kulit atau skin, kemudian ada fascia superficialis dorsi, kemudian ada musculus yang dia itu terbagi menjadi
4 lapisan, di mana lapisan pertama ada musculus latissimus dorsi, kemudian di lapisan kedua ada musculus obliquus externus, musculus erector spinae, kemudian ada musculus longissimus dorsi, kemudian ada musculus serratus posterior inferior. Kemudian di lapisan ketiga ada musculus multifidus, musculus interspinalis, dan musculus obliquus internus abdominis. Kemudian di lapisan keempat ada musculus quadratus lumborum, kemudian musculus iliopsoas, dan musculus transversus abdominis. Kemudian lapisan keempat ada fascia extraperitonealis, dan juga lapisan terakhir ada peritoneum parietal. Selanjutnya untuk sistem otot yang ada di abdomen, ada yang flat muscle, ada yang vertical muscle. Nah, kalau yang flat muscle itu ada musculus obliquus externus abdominis, kemudian ada musculus obliquus internus abdominis, kemudian ada musculus transversus abdominis. Kemudian yang vertical muscle ada musculus rectus abdominis dan juga ada musculus pyramidalis abdominis. Nah, di bagian tengah sini vertikal yang di tengah ini itu ada namanya linea alba, di mana dia itu terbentuk dari aponeurosis musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, dan juga musculus transversus abdominis. Kemudian untuk musculus rectus abdominis dia itu kayak ada sekat-sekatnya, di mana sekat-sekat ini disebut intersectiones tendinae. Dia itu ada yang setinggi processus xiphoideus, ada yang setinggi umbilicus, dan ada yang di antara keduanya tadi. Nah, si apa namanya, si musculus rectus abdominis itu dibungkus oleh vagina musculi recti, di mana dia itu juga ada musculus kecil di sini, itu namanya musculus pyramidalis abdominis. Nah, untuk yang flat muscle tadi itu kan musculus obliquus externus, itu yang paling superficial, kemudian dilanjut oleh musculus obliquus internus, dan makin dalam lagi ada musculus transversus abdominis. Nah, musculus obliquus externus itu dia arah gerakannya adalah seperti huruf V, jadi itu dia ke inferomedial. Kalau misalnya yang musculus obliquus internus itu kayak huruf A, jadi dia arahnya ke superomedial. Nah, yang untuk musculus pyramidalis abdominis ini dia tuh nggak di semua orang ada, jadi ada yang ada yang enggak. Nah, musculus rectus abdominis itu kan ada pembungkusnya, yaitu vagina musculi recti namanya. Nah, vagina musculi recti ini terbentuk dari aponeurosis 3 flat muscle tadi. Nah, di dalam vagina musculi recti itu ada beberapa isi. Yang pertama ada tentu saja musculus rectus abdominis, kemudian musculus pyramidalis abdominis, kemudian ada arteri vena epigastrica superior, ada arteri vena epigastrica inferior, dan ada ujung terminal nervi intercostalis 6 sampai 11 dan nervus subcostalis. Nah, kemudian di bagian 3/4 superior musculus rectus abdominis itu dibungkus seluruhnya oleh vagina musculi recti, tapi kalau misalnya di bagian 1/4 inferior itu tuh dia cuma dibungkusnya di bagian fasies anteriornya aja. Nah, maka dari itu di bagian di fasies posteriornya kan nggak terbungkus, makanya dia bakal berdekatan langsung dengan fasies transversalis. Nah, antara bagian superior dan inferior itu dipisahkan dengan namanya linea arcuata. Nah, selanjutnya ini ada musculus yang sebenarnya ini nggak spesifik untuk abdomen, fungsi abdomen, tapi dia itu ikut berperan membentuk dinding abdomen bagian posterior. Ada musculus iliopsoas yang dimana itu meliputi musculus psoas mayor, musculus psoas minor, dan musculus iliacus. Kemudian ada musculus quadratus lumborum, kemudian ada musculus latissimus dorsi, ada musculus erector spinae. Nah, selanjutnya ada organ retroperitoneal dan intraperitoneal. Apa sih bedanya? Jadi, untuk organ retroperitoneal, dia itu nggak dibungkus seluruhnya oleh peritoneum. Sedangkan kalau yang organ intraperitoneal, itu dia dibungkus seluruhnya oleh peritoneum. Nah, organ-organnya apa aja sih? Jadi, untuk yang organ retroperitoneal, itu bisa disingkat sebagai Sedgwicker. S. Suprarenal gland atau glandula suprarenalis. A. Aorta. D. Duodenum kecuali pars superior,
P. Pancreas kecuali kauda. U. Ureter. C. Colon ascendens at descendens. Kemudian ada K. Kidney. E. Esophagus. Dan R. Rectum. Selanjutnya masuk ke GIT superior, di sini saya akan menjelaskan mengenai gaster. Nah, gaster sendiri dia itu punya 4 parts, ada fundus gastricum, kemudian ada pars cardiaca, kemudian ada corpus gastricum, di mana dia terdapat truge atau plica gastrica, kemudian ada pars pylorica, terdapat antrum dan canals pyloricum. Canals pyloricus. Nah, dinding gaster dia itu ada 4 lapisan. Paling luar atau paling superficial ada tunica serosa, di mana peritoneum visceral gaster bakal berefraksi menjadi omentum minus dan omentum maius. Kemudian kemudian selanjutnya ada tunica muscularis, di mana dia punya 3 stratum. Dari luar ada longitudinal, sirkuler, oblik. Nah, stratum longitudinal dia itu di bagian pylorus gaster bakal menebal menjadi ligamentum pyloricum. Kemudian di stratum sirkuler pada bagian duodenopyloricae itu dia terdapat bagian yang sangat tebal yang disebut musculus sphincter pyloricus. Kemudian pada stratum oblik itu dia pada curvatura minor terdapat canalis gastricus waldeyer, di mana canalis gastricus waldeyer itu menghubungkan antara pars cardiaca dengan pylorus tanpa melewati rongga gaster. Nah, kemudian ada yang namanya sphincter di gaster itu. Ada yang antara esophagus dengan gaster, dia itu disebut gastroesophageal sphincter atau lower esophageal sphincter atau LES, di mana dia itu mencegah reflux dari asam lambung. Kemudian di yang antara duodenum dengan gaster itu ada musculus sphincter pylori. Itu di daerah pylorus juga. Itu di daerah pylorus ada musculus sphincter pylori. Kemudian bagian penting lainnya ada curvatura gastrica mayor, di mana dia dilekati oleh omentum maius, kemudian ada curvatura gastrica minor dilekati oleh omentum minus. Kemudian ada orifisium cardiaca itu setinggi VTH 11 dan orifisium pylorus yaitu setinggi VL1. Nah, omentum itu ada omentum maius, ada omentum minus. Omentum maius yang melekat pada curvatura gastrica mayor, di mana dia itu terdapat 4 ligamentum penyusun. Ada ligamentum gastrofrenica, gastrosplenical, gastrocolica, dan ligamentum splenorenale. Kemudian di omentum minus itu melekat pada curvatura gastrica minor, ada 2 ligamentum penyusun, ada ligamentum hepatoduodenale, di mana dia itu berisi vena portae hepatis, kemudian arteri hepatica propria, kemudian ductus choledocus, dan plexus hepaticus. Kemudian ada ligamentum hepatogastricum. Selanjutnya masuk ke GIT inferior, di sini saya akan menjelaskan mengenai appendix. Dia itu lokasi appendix itu bisa dilihat menurut 2 garis, ada garis Monroe picture sama garis Lanz. Kalau garis Monroe picture dia itu diukur dari sias dextra ke umbilicus, di mana pangkal appendix terletak sepertiga lateral dari garis Monroe picture yang disebut titik McBurney. Nah, kalau misalnya yang garis Lanz itu diukur dari sias dextra sampai sias sinistra, di mana ujung appendix terletak pada titik di 1/6 lateral dextra dari garis Lanz tadi. Kemudian untuk kayak letak-letak dari appendix, yaitu ada yang pertama di retroseccal yang setara jam 11 itu tuh dia terletak di belakang sekum mengarah ke atas, dan dia ini adalah bentuk paling umum. Kemudian ada yang preileal di sekitar seperti jam 1 atau 2, di mana dia itu preileal tuh dia terletak lebih mengarah ke kiri, kemudian di depan ileum dan mesenterium. Kemudian ada yang postileal tuh dia juga di jam 1 atau seperti jam 1 atau 2, itu tuh dia terletak di belakang dari ileum dan mesenterium, dan juga dia letaknya lebih mengarah ke kiri. Kemudian ada
yang, appendix yang pelvikum, dia itu mengarah ke bawah melewati psoas mayor dengan ujungnya melebihi tepi atas panggul bawah. Kemudian ada appendix yang, subsekal, yang appendix subsekal itu dia terletak descendens ke caudal. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.